Halo semuanya, selamat datang di podcast kolaborasi Free and Equals dengan KBR Media. Perkenalkan saya Kaiki sebagai host pada hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi podcast dengan judul Minority Rights in Economy. Atau kita akan berdiskusi mengenai pentingnya hak-hak kelompok minoritas di dalam ekonomi. Mari saya perkenalkan podcaster kita hari ini. Dia adalah aktivis hak-hak sipil dan HAM. Selamat datang Kak Arfi Bastian. Thank you Kai. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kakak sudah datang untuk acara podcast Free and Equal Right yang bertema inklusif ekonomi. Kali ini akan bertema Minority Rights in Economy. Kita kehadiran tamu spesial hari ini. Yang pertama adalah Kak Alfa Maldini atau lebih sering disebut dengan Kak Fafa, seorang human rights defender dan seorang program manager untuk Public Virtue Research Institute dari Mei 2025 hingga saat ini. Seorang SOGI SC Officer untuk Emancipate Indonesia dari Juni 2024 hingga saat ini, menempuh pendidikan Bachelor of Sociology Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta dari tahun 2018 hingga 2021. Dan yang kedua adalah Kak Tanovita, lebih sering dikenal sebagai Kak Novi. Halo Kak. Hello. Dari Rubrik Indonesia. Kak Novita adalah seorang co-founder Rubrik Indonesia dari tahun 2018 hingga saat ini dan pernah menjadi seorang Community Development Coordinator untuk Singkawang Area Development Program Kalimantan Barat dengan World Vision Indonesia dari bulan Maret 2010 hingga Februari 2013 dan menempuh jenjang pendidikan untuk Bachelor of Psychology dengan minor on Clinical Psychology Atmajaya University tahun 2009. Yes. Halo semuanya. Halo. Senang sekali loh ketemu kakak-kakak siang hari ini. Kita juga. Ini kira-kira kenapa nih bisa ada di studio siang hari ini? Tahu nggak kenapa Arfi undang sini? Kenapa boleh? Kayaknya karena kalau saya mungkin punya pengalaman terhadap keadaan minority inclusive in economy kali ya. Mungkin kali ya Kak Arfi, tapi mungkin nanti kita bisa explore juga. Iya. Kalau Kak Fafa gimana Kak Fafa? Mungkin karena kemarin tanggal 10 Desember itu ada Hari HAM juga, sekalian kita bisa ngobrolin soal hak minority gender atau minority groups yang lain juga sih. Mungkin gitu kalau Iya, kurang lebih seperti itu. Karena sebenarnya kan kemarin itu tanggal 10 Desember bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan kita memang topiknya adalah hak-hak kelompok minoritas atau dan kelompok rentan juga, di mana ada kelompok perempuan, ada kelompok seksual dan gender diverse juga di sini, termasuk juga sebenarnya indigenous people juga termasuk di situ. Karena kan tadi juga Kak Novi sempat ya untuk di Singkawang ya, termasuk ada masyarakat adat juga di sana kan ya. Nah ini sebenarnya sangat menarik banget, ada dua tokoh yang penting banget di sini. Arfi senang sekali bisa ketemu kakak-kakak di sini. Nah kita sebenarnya mau bicara juga tentang post COVID-19. Jadi dampak ekonomi terhadap ekonomi atau tatanan ekonomi di Indonesia khususnya berdampak terhadap kelompok minoritas tadi gitu. Mungkin kan kakak-kakak sudah pernah bersentuhan langsung atau memang alami sendiri. Mungkin Kak Fafa atau Kak Novi duluan belum bercerita waktu selama COVID dan post COVID itu seperti apa sih? Mungkin Kak Fafa mau bercerita terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman ragam gender dan seksualitas saat COVID ya benar-benar kena banget ya kayak mungkin kerentanan kita juga jadi semakin berlapis gitu. Gimana teman-teman mungkin di hari biasanya aja itu juga kesulitan terhadap akses ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Ditambah saat COVID-19 itu pekerjaan jadi sulit karena teman-teman mungkin bekerjanya kebanyakan di sektor informal gitu. Jadi perlu bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya, itu akhirnya menyulitkan mereka untuk bisa bertemu dengan adanya PSBB atau semacam itu akhirnya menyulitkan mereka gitu. Soal akses kesehatan juga jadi sangat kesulitan mereka dapatkan gitu, dimana teman-teman transgender khususnya gitu itu banyak tidak
memiliki kartu identitas gitu. Jadi BPJS, KTP, mendapatkan bantuan sosial itu juga mereka tidak dapat gitu, karena lagi-lagi mereka merupakan pindahan dari daerah dan tidak memiliki KTP dan tidak terdata juga gitu di kelurahan maupun kecamatan tersebut gitu. Jadi selama post COVID itu sangat chaos banget, terdampak banget gitu. Khususnya mungkin aku sendiri mungkin sebagai orang muda itu juga akhirnya kesulitan juga untuk hak ekonomiku juga jadi kesulitan gitu. Dimana aku yang biasanya bertumpu pada event-event, karena event-event yang nggak bisa jadi kesulitan. Dan biasanya pun banyak teman-teman juga yang sebagai pekerja seni gitu, bernyanyi dan lain sebagainya, itu juga karena COVID jadi nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kena banget gitu ke teman-teman ragam gender dan seksualitas sih, Kak. Kalau Kak Novi sendiri gimana pengalaman selama waktu pas COVID-19 itu? Kalau aku sering banget mendengar cerita bahwa wanita itu atau perempuan itu terkena dampaknya karena memang jadi korban terhadap situasi yang terjadi gitu. Misalnya karena tidak ada ekonomi yang masuk pada waktu COVID, akhirnya korbannya adalah wanita, pelampiasannya ke wanita. Jadinya wanita mudah disalahkan, wanita harus double lagi kerjanya. Tadinya ada 2 income, jadinya tidak ada income, jadinya wanita juga yang harus berpikir, karena kan dia juga yang harus memikirkan bagaimana memanage keluarganya. Akhirnya stresnya juga double, dan stresnya ini juga didapatkan dari juga pasangannya. Akhirnya pelampiasannya kemana lagi? Ke wanita. Dan makanya kasus perceraian sering banget terjadi setelah COVID itu. Dan banyak terjadi di circle aku juga karena COVID, jadinya cerai. Karena semuanya pelampiasannya ya terus ya ke wanita gitu, perempuan gitu. Jadi sebenarnya selama COVID-19 itu kasus kekerasan itu baik domestic violence, kekerasan seksual atau berbasis gender terjadi ya, karena tadi ada yang kehilangan mata pencaharian, lalu pelampiasan kepada pasangan, ya kan, itu juga pernah saya dengar juga seperti itu. Ternyata banyak sekali ya, dan itu masih juga terjadi saat ini juga ya. Betul. Nah itu so far kalau misalnya dari kakak-kakak, keadaan ekonomi teman-teman yang kakak dengar itu setelah COVID itu gimana? Membaikkah, apa stagnasi, atau masih aja seperti itu? Wah, kalau di dunia saya ya, recovery-nya cukup panjang ya. Habis COVID kan mau nggak mau mereka menjadi cari cara lah ya, mau bagaimana untuk masuk ke dalam dunia kerja lagi. Setelah di PHK itu cukup panjang dan ya gimana ya, teman-teman tuh berjuang banget, apalagi perempuan ya. Saya pikir karena teman-teman saya juga banyak perempuan, untuk masuk lagi ke dunia kerja pasti jadinya agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan barunya. Entah kenapa. Apa karena ekonominya juga globalnya lagi nggak bagus juga. Tapi memang sulit banget. Kayak misalnya nganggurnya setelah COVID selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan sampai sekarang tuh ada juga yang susah mencari pekerjaan tetap gitu ya. Kalau freelance kan pastinya dia ada yang cocok jadi freelance, emang ada yang cocok juga jadi pekerja gitu. Nah untuk pekerjaan ini susah banget sih dapat pekerjaan baru. Jadi recovery-nya cukup panjang sih dari COVID itu. Nah kalau yang Kak Fafa sendiri dengar, kalau dari teman-teman komunitas? Sama sih Kak, recovery-nya itu sangat panjang sih, apalagi teman-teman ini banyak yang akhirnya tidak terdevelop gitu, tidak depresi dan lain sebagainya. Itu sangat banyak gitu terhadap teman-teman ragam gender dan seksualitas, ngelihat gimana mereka struggle-nya gitu, mencari cara untuk misalnya tidak bisa bekerja di salon lagi, itu mereka sangat mencari cara apakah bikin salon di rumah atau lain sebagainya. Itu kan memerlukan alat dan bahan lagi sendiri gitu terhadap membuat salon di rumah gitu. Terus juga mungkin sebagai pekerja seni gitu, itu juga akhirnya kan tidak bisa bekerja, jadi dia mungkin memanfaatkan media sosial, bikin konten dan lain sebagainya. Itu harus perlu belajar lagi itu. Kurang lebih sama sih sebenarnya, recovery-nya itu sangat panjang. Dan tadi Kak Arfi mention soal kekerasan juga dari Kak Novi, itu juga teman-teman ragam gender dan seksualitas itu juga dari catatannya Arus Pelangi, itu catatan kelam 2020 sampai 2023 itu sangat meningkat jauh gitu daripada sebelum COVID gitu. Karena
lagi-lagi orang-orang tuh di rumah aja, lingkupnya jadi makin kecil, dan melihat bahwa ada teman-teman dengan ragam gender itu juga kemarahan dia itu juga jadi sangat mungkin terpantik gitu, dan bukannya makin resilience gitu ya sebagai komunitas yang terdampak, tapi malah melihat hal yang berbeda ini jadi suatu hal yang objek jadi kekesalan gitu, menyalurkan kekesalan terhadap COVID-19 dengan melihat teman-teman yang berbeda sebagai ragam gender dan seksualitas, itu juga jadi kayak kemarahan mereka gitu. Makanya angka kekerasan baik fisik, mental maupun di digital itu juga meningkat gitu dari mulai tahun 2020 sampai 2023 gitu sih Kak. Wah, itu sebenarnya menjadi menjadi tantangan tersendiri ya untuk hal tersebut ya. Nih, sebenarnya kan ada pertanyaan menarik nih ya yang mau Arfi telusuri ya. Sejauh mana sih kebijakan dari pemerintah Indonesia itu yang memproteksi atau setidaknya membuat kondisi pada saat COVID-19 atau pasca COVID-19 ini mendukung pertumbuhan ekonomi baik kelompok perempuan ataupun di kelompok ragam gender dan seksualitas. Pernah dengar nggak nih teman-teman di sini? Fafa. Kalau aku untuk kelompok ragam gender dan seksualitas gak ada sama sekali, malah membebankan itu tadi sih. Jadinya teman-teman harusnya dipermudah untuk membuat kartu identitas atau dibantu untuk membuat BPJS atau setidaknya dimasukkan ke dalam data DTKS gitu sebagai orang kurang mampu gitu. Ini malah mereka dipertanyakan kembali, kenapa kalian ada di sini gitu. Padahal ya lingkungan situ sebenarnya udah kenal dia sejak lama gitu, tapi karena mereka kekurangan akses, kekurangan informasi, kekurangan sumber daya juga, akhirnya mereka tidak bisa membuat kartu identitas tersebut gitu, contohnya KTP, dan akhirnya ya dia tidak mendapatkan bansos. Akhirnya yang menolong mereka, yang membantu mereka bukannya negara, malah teman-teman komunitas lagi atau lingkungan sekitar yang memang peduli ke mereka. Akhirnya fundraising, crowdfunding, atau membuat acara untuk mendukung teman-teman gitu yang sangat terdampak gitu. Lagi-lagi absen sih negara Kak, apalagi kebijakan yang harusnya membantu semua orang, semua warga negara, itu malah bukannya mendukung, malah abai gitu sih Kak. Nah, kalau Kak Novi sendiri gimana Kak? Sebenarnya lagi ngetren banget ya akar rumput ya. Perjuangan akar rumput tuh lagi ngetren banget. Nah, kalau saya lihat sebenarnya pemerintah negara kita tuh sebenarnya pintar-pintar banget orang-orangnya. Pintar banget membuat kebijakan. Tapi cuma sebatas kebijakan aja gitu. Kebijakan masalah perlindungan ini, dapat akses ini, dapat ya misalnya ternyata ada nih di Kementerian Perdagangan bahwa kalau mau mulai dagang, mau mulai usaha, itu kalau beli mesin itu bisa diganti sama mereka uangnya. Apalagi kalau mesin lokal berapa persen, mesin luar negeri berapa persen gitu. Tapi kebijakan-kebijakan itu nggak pernah sampai ke bawah. Mungkin saya pikirkan mungkin ini kebijakan cuma sampai ke lingkup circle-nya 1 misalnya, circle 2, circle 3. Karena lagi-lagi banyak banget kebijakan yang sebenarnya bisa menguntungkan tapi tidak tersosialisasi atau terkomunikasi sampai ke akar rumput. Jadi aksesnya akar rumput tuh juga jadi bingung. Apalagi ditambah dengan kayak teman-teman bahwa identitasnya nggak ada, segala macam nggak dimudahkan. Jadi hak-hak yang seperti ini nih, yang hak negara-negara seperti warga negara ini nih, yang ya itu sih yang nggak didukung gitu loh. Ada tapi nggak didukung untuk mengakses, nggak didukung untuk nggak, ya seperti itulah. Jadi project-projectan aja gitu yang menguntungkan beberapa pihak gitu, nggak warga negara secara akar rumput gitu. Itu kan menarik sekali ya yang disebutkan. Berarti jatuhnya tuh kayak reimburse gitu ya. Kalau misalnya ada ya pengusaha atau pengusaha kecil, betul, untuk apabila dia harus beli mesin untuk manufacturing atau yang kita bilang UMKM ya, semacam UMKM itu bisa sama Kementerian Perdagangan bisa disupport di situ. Bisa. Jadi teringat nih ya, Arfi, beberapa hari yang lalu itu, beberapa minggu lalu kalau nggak salah, sempat diundang oleh Kementerian Keuangan. Rencananya Pak Purbaya akan ada di situ. Tapi diskusinya cukup menarik. Jadi tahun ini tuh kita kelebihan SAL, sisa anggaran lebih. Nah, salah satu sisa anggaran lebih itu adalah ke KUR.
kredit Kur. usaha rakyat Oke, KUR. oke, Nah, oke. jadi banyak yang nggak terserap nih. Hmm. Nah, apakah kebijakan tadi itu seperti KUR Hmm. ataupun juga tadi yang di Kementerian Perdagangan itu kerap terjadi kira-kira seperti itu, sehingga jadi pada saat kebijakannya ada, Hmm. tapi implementasinya sangat lemah sekali di situ. Betul. Setuju sih Kak. Karena Jadi, Iya. karena kan kita ngomong ekonomi ya, Mhm. otomatis kan pasti kita ngomongin UMKM. Mhm. Teman-teman masih banyak yang Hmm. kerja di sektor UMKM. Hmm. Kenapa nggak kurnya tadi tidak diserap gitu? Hmm. Kan menjadi pertanyaan sendiri ya. Hmm. Nah, itu pernah nggak sih kalau di teman-teman itu, apakah teman-teman bisa mengakses kredit? Apakah teman-teman mudah untuk mengakses kredit seperti itu? Pernah dengar cerita nggak dari teman-teman di akar rumput? kelompok ragam gender sebenarnya Kak itu lagi-lagi kesulitannya, apalagi teman-teman transgender, mungkin teman-teman lesbian atau gay atau teman-teman non binary itu cukup mudah secara visibilitas gitu ya. Mungkin aku sebagai orang muda juga ngelihat teman-temanku yang lain gitu yang sekarang banyak pengen masuk ke dunia kerja lewat PPKD pusat, pelatihan kerja daerah gitu. Jadi pemerintah itu punya pusat pelatihan kerja gitu, ada di sektor teknik, terus ada misalnya salon, hospitality dan lain sebagainya. Jadi itu masing-masing tuh ada sektornya masing-masing, dan masing-masing PPKD di Kota Madia kayak Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu juga biasanya beragam sesuai dengan minatnya daerah tersebut gitu. Dan tapi ya lagi-lagi untuk teman-teman transgender itu sangat kesulitan karena visibilitas mereka dan lain sebagainya. Begitupun untuk teman-teman gay atau lesbian atau yang teman-teman non binary, saat mereka menunjukkan visibilitas mereka itu juga akhirnya di outing. Atau teman-teman ODIF misalnya, saat status kesehatannya itu ketahuan atau di outing paksa sama orang gitu, akhirnya mereka malah mendapatkan bully dan diskriminasi. Lagi-lagi gak inklusif, padahal hak ekonomi, hak mendapatkan kerja yang layak dan lain sebagainya itu basic needs gitu, yang harusnya nggak ada hubungannya gitu sama belajar hospitality, belajar menjahit, belajar teknik mesin gitu, yang harusnya itu teman-teman bisa dapatkan gitu. Dan mungkin terhubung dengan KUR ataupun soal pinjaman-pinjaman itu juga lagi-lagi mungkin kalau aku ngobrol sama teman-teman di daerah misalnya, itu cukup sulit lagi-lagi untuk teman-teman transgender bisa, aku pernah dengar bisa, tapi lagi-lagi dia menggunakan identitas aslinya sebagai terlahir sebagai apa gitu, bukan gender mereka saat ini, dan itu ya bisa, tapi lagi-lagi dia quote and quote membohongi dirinya dia sendiri gitu. Tapi di cerita dia itu ya nggak apa-apa selagi aku masih bisa untuk mengakses hal-hal tersebut gitu. Tapi yang aku bisa kesimpulkan gitu ngedengar dari cerita teman-teman, ya hal-hal kayak gini tuh nggak menyentuh kita sama sekali gitu, karena dari atas dari pemerintah yang sebagai implementer itu juga tidak inklusif dan tidak melihat kita tuh sama aja gitu, yang punya hak untuk mendapatkan kerja layak, mendapatkan hak ekonomi untuk bekerja dan lain sebagainya. Malah mereka melihat identitas kita, melihat visibilitas kita, melihat status kesehatan kita, dan akhirnya ya kita cuma bisa stop sampai situ kalau emang yang dari pikiran kalian tuh nggak inklusif. Kalau pengalaman teman-teman ragam gender dan seksualitas gitu sih Kak. Jadi termasuk tadi tapi secara gendernya direkognisi, atau mungkin kan karena kita memang di Indonesia kan sangat binary ya, Betul, sangat Kak, laki-laki itu sih. dan perempuan saja secara KTP, secara biologis ya. Nah, karena ada beberapa yang misalnya kayak Dukcapil kan sudah mulai ramah keberagaman gender dan seksualitas, khusus yang kayak pendaftaran KTP teman-teman transgender Jakarta itu sudah mulai diakomodasi untuk seperti itu. Iya, untuk DKI Jakarta. Itu salah satu yang cukup progresif yang kita dengar. Oh, gimana? Jadi yang saya dengar dari teman-teman, koreksi saya kalau misalnya saya salah, itu mereka sudah bisa ekspresi, misalnya rambutnya boleh digerai, habis itu berpenampilan sesuai ekspresi gendernya. Kalau dulu kan dibatasi ya, entah
rambut harus diikat, harus Iya, pendek seperti iya, itu. Kalau iya. sekarang sudah boleh, tapi memang untuk jenis Jenis kelaminnya kelamin. masih menggunakan biner biologis laki-laki dan perempuan seperti Oh, itu. oke. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kayak Pemda DKI cukup progresif ya dibanding yang daerah ya. Saya belum tahu daerah lain yang cukup progresif. Saya yakin mungkin Indonesia Timur mungkin lebih progresif dibanding Indonesia di bagian non timur seperti itu. Untuk beberapa saja, Betul, nggak betul, semuanya. betul. Nah, namun yang saya bisa mungkin yang tadi saya pertanyakan adalah apakah sih teman-teman tadi yang dari perbankan, sektor perbankan gitu yang mereka mau mengakses kredit untuk kredit kur atau kredit yang mikro atau lebih kecil lagi itu, apakah mereka oh ya udah boleh misalnya biasanya dikenalnya dengan Mbak Y atau Mbak X misalnya kayak gitu. Mereka sudah tidak memanggil lagi nama KTP-nya. Mereka KTP-nya sebagai formalitas atau mereka masih melakukan ya harus seperti formalitas di KTP seperti itu. Yang kalau yang Fafa temukan dari teman-teman DK Rumput seperti apa? Apakah treatmentnya sudah jauh lebih progresif atau masih formalitas? Kalau lihat KTP-nya laki-laki panggilnya Pak. Kalau misalnya di KTP perempuan panggilnya Ibu. Sebenarnya lagi-lagi urban ya Kak. Kalau tadi kalau lihat Jakarta lagi-lagi beberapa ada juga yang diskriminatif, tapi juga banyak teman-teman yang memang inklusif gitu, langsung melihat secara ekspresi seperti apa gitu. Mungkin sebagai contoh di beberapa misalnya mengurus keuangan di NGO itu kan kita tetap harus ke bank gitu, tapi melihat aku misalnya itu langsung pakai Kak gitu, atau menanyakan dulu mau dipanggil apa misalnya, itu juga ada. Dan begitupun ke teman-teman trans gitu, jika berbeda dari di kartu identitasnya juga dia akan menanyakan nyamannya seperti apa. Tapi lagi-lagi itu nggak semua, dan masih sangat banyak di luar Jakarta ini yang memang tidak inklusif gitu, dan akhirnya teman-teman itu ditolak sejak awal sebenarnya Kak. Jadi alih-alih dia mengetahui dulu mekanisme pengajuan kur itu seperti apa, atau mekanisme mengajukan kredit di UMKM itu seperti apa, tapi mereka tuh sudah didiskriminasi dari awal gitu, dari either dari satpamnya sudah sangat ketus atau misgendering dan lain sebagainya. Terus juga di dalam mungkin pegawainya tidak mendapatkan sensitivitas gender dan lain sebagainya, malah akhirnya membuat teman-teman itu jadi tidak nyaman sejak awal. Gimana mau mengetahui atau mendapatkan informasi kalau dari awal aja tuh teman-teman tidak merasa aman gitu di dalam situ. Tapi ya lagi-lagi beberapa contoh itu pasti ada gitu. Jadi teman-teman misalnya teman-teman di timur itu juga beberapa teman-teman di timur itu ada aku mendengar cerita gitu bisa mendapatkan kur, dan tadi yang cerita tadi akhirnya dia menggunakan identitas aslinya gitu, dan tapi yang memang di banknya itu ya dia dipanggilnya sudah sesuai yang dia mau, tapi lagi-lagi yang dia gunakan ya tetap pakai menggunakan jenis kelamin yang biner itu gitu. Itu sih Kak. Kalau misalkan Novi sendiri pengalamannya dengan misalnya teman-teman akar rumput, karena kan Rebrik kan salah satu perusahaan inventing untuk salah satu apa namanya champion ya untuk di climate change ya kan. Nah secara nggak langsung kan pasti juga bersentuhan dengan akar rumput, semua lini, semua apa namanya kelas-kelas ekonomi, kelas-kelas latar belakang, ya kan. Betul. Otomatis ketemu dengan urban dan juga urban poor, ya kan. Nah, itu kira-kira so far untuk masalah tadi inklusi ekonominya untuk misalnya let's say deh Jakarta kan termasuk untuk angka urban poornya cukup tinggi juga ya. Nah, itu kira-kira ya kalau sepengetahuan Kak Novi atau yang pernah dengar cerita atau malah pernah turun lapang itu sejauh mana mereka bisa mengakses kur tadi atau kredit-kredit yang lain? Sebenarnya menurut saya semua itu adalah oknum ya. Maksudnya secara kriteria itu sebenarnya semua orang boleh. Tapi memang tidak tersebutkan bahwa semua apa yang ngomongnya ya. Kalau kita tuh get-nya apa aja terus boleh semuanya gitu. Jadinya itu kuasa untuk bisa meng-approve kurnya atau enggak jatuhnya ke dalam oknum. Misalnya saya X, saya nggak suka nih lihat yang kayak begini, saya punya saya nggak mau tembusin kamu kur. Jadi itu tuh banyak juga personal apa ya decision yang dibuat oleh oknum
kita lah ya, oknum banknya untuk bisa meloloskan atau tidak meloloskan. Karena memang tidak ada kriteria yang tertulis bahwa ini nih bisa diakses, diutamakan untuk kaum minoritas, perempuan dan misalnya yang disabilitas gitu. Kalau itu tersebutkan, berarti sebenarnya meskipun saya oknum, saya nggak bisa membuat keputusan atas dasar saya suka atau nggak suka. Tapi sayangnya tidak ada di dalam setiap kriteria KUR itu. Jadi memang dianggapnya semua sama gitu. Kalau pengalaman di tempat kami memang orang yang tidak nyaman pergi ke bank, ya nggak semua orang bisa nyaman pergi ke bank. Apalagi yang misalnya kaum minoritas ke bawah lah ya, misalnya ekonomi poor itu tuh nggak nyaman ke bank. Jadi memang memudahkan itu untuk diakses itu juga PR. Nah di kita tuh sebenarnya banyak yang hesitate kagok gitu lah ya, ke bank tuh gimana sih caranya, apa sih nanti uang saya hilang nggak sih, uang saya dipotong nggak sih, yang kayak gitu-gitu kan susah. Yang jelasinnya juga kenapa saya harus tanam 50.000 nggak boleh diambil, padahal 50.000 itu gede banget buat mereka gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu sih yang agak tidak menguntungkan nasabah, tapi mungkin nanti nextnya dia lebih friendly kepada masyarakat yang ke bawah lah gitu. Berarti sebenarnya untuk ini kan kita ngomong policy ya dan regulasi, dan itu kan turunan yang sudah masuk di bank itu kan ada undang-undang yang lebih tinggi dari Kementerian Keuangan kan, atau dari otoritas OJK dan Bank Indonesia gitu kan. Sebenarnya lagi-lagi challenge-nya kita di Indonesia tuh dibuatnya sangat netral, sehingga si leadernya tadi tergantung leadershipnya juga. Betul. Kalau leadershipnya bobrok, ujung-ujungnya sangat subjektif. Betul. Ya. Karena misalnya nggak suka sama yang perempuan, atau nggak suka sama yang keberagaman gender dan seksualitas, jadi nggak perlu dikasih gitu. Yes, benar. Itu jadi padahal kalau kita berbicara secara HAM, universalitas sangat baik, tapi disalah pakaikan di Indonesia. Karena dengan sangat universal akhirnya tidak punya tolak ukur spesifik, sehingga yang menurut subjektivitasnya si oknum tadi itu sehingga tidak bisa, ya kan. Nah, dengan adanya kayak gini, jadi pertanyaannya adalah sejauh mana sih si kebijakan pemerintah ini udah ada di sini, udah dibuat A, udah dibuat B. Tapi kan sayang ya kalau nggak bisa diakses, ya kan? Kita ngomong lagi ekonomi, economic growth, ya kan? People, planet, and prosperity, ya kan? Gimana mau prosper kan? So far kalau dari pandangan teman-teman ini, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah cukup bagus, sehingga lebih inklusif dan bisa diakses untuk baik teman-teman perempuan dan disabilitas maupun keberagaman gender dan seksualitas? Mau siapa dulu nih? Kanovi, silakan. Sebenarnya kebijakan itu kan pasti ada kriteria untuk penilaian dari kebijakan itu ya. Aduh, ngomongnya jadi agak ngejelimet nih. Kalau menurut saya sekarang tuh kalau dari yayasan internasional misalnya ya, kalau misalnya kita dapat dana dari internasional, mereka tuh sudah melibatkan tuh nilai GETSI kita berapa. Apakah nilainya bisa lebih besar, berarti kemungkinan lebih besar kita menerima dana tersebut, bener kan ya? Nah, kalau untuk pemerintah, menurut saya perlu banget tuh penilaian seperti itu. Jadi kebijakan, kita nggak kekurangan orang pintar di Indonesia, kebijakannya sangat bagus-bagus. Cuman yang tadi subjektivitas, kalau dibarengin dengan KPI, misalnya dari 100 KUR yang dilayangkan ke bawah, harus 50%-nya itu harus penerimanya adalah kaum marginal, minoritas. Menurut saya itu sangat, jadi mereka juga, si subjek ini, mereka akan berfokus untuk mengachieve semuanya kan dinilai ya, semuanya KPI ya pemerintah kita. Wah, ini masuk checklist. Kalau ada terstatement bahwa ini adalah untuk diutamakan kaum minoritas, saya rasa itu juga akan menjadi mereka usaha untuk bagaimana KUR ini bisa diakses. Jadi Kak, yang tadi itu sebenarnya bisa kalau kita ngomong KPI untuk misalnya sejauh mana sih indeks performanya dari para pekerja pemerintah ini bisa menggunakan itu. Cuman memang dia itu adanya di Kementerian Sosial. Nah, jadi kan kita kerjanya kan antar lintas kementerian kan. Iya, benar-benar. Jadi kita ngomongin masalah tadi industri, nanti Kementerian Perdagangan. Habis itu ekonomi ada
ada sendiri Kementerian Perekonomian. Hmm, Habis itu Ngomongin kalau KUR, kita ngomongin UMKM. KUR, Ya, ada banyak. UMKM dan Ada koperasi. koperasi. Iya kan? Iya. Habis itu nanti untuk masa ekonomi ada Kementerian Keuangan sendiri Iya, karena iya. ada badan fiskalnya. Iya. Lalu pada saat kita ngomong masalah tadi kan GETSI, Gender Equality, Disability, Social Inclusion, itu ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Iya, Anak. Habis itu betul. ada apa? Komisi Disabilitas Nasional ada Iya. sendiri di situ kan. Social Inclusion tadi udah dari Kementerian Sosial kan. Iya. Nah, udah ada indeksnya di kementerian lain. Pertanyaannya bisa nggak diterapkan di tempat lain? Nah, Gitu kan? itu. Karena kan kalau misalnya saya baca lagi ya, salah satu yang apa tuh namanya mengharmonisasikan ya, kalau saya tidak salah, itu kan Bappenas ya, Ya. Badan Perencanaan Pembangunan Yes. Nasional. Dia akan mengcompile semua kebijakan dari semua kementerian dan akhirnya dia akan membuat RPJMN. Yes. Betul. Nah, Betul. disitulah muncul misalnya indeks performanya, GETSI-nya, Yes. ataupun misalnya kalau lagi climate change tuh NDC ya, Iya. apa tuh namanya, National Determined Nation, climate. National Determined Commitment, Oke. ya kan? Nah, itu kan semua udah tuh ya di Bappenasnya. Pertanyaannya bakal balik lagi nggak itu ke kementerian tadi sehingga mereka ngerasa ini KPI ku? Karena yang saya khawatirkan pada saat saya dulu pernah membantu sebagai konsultan di beberapa kementerian, saya emang nggak baca KPI-nya mereka ya gitu. Cuman apakah tadi itu karena dibikin secara general di Bappenas atau mungkin sekarang ada SDG ya. SDG jujurly ya, itu dibilang bukan mandatory ya. Karena produknya bukan produk yang memang spesifik gitu. Misalnya Kementerian Pembangunan Berkelanjutan gitu, bukan, tapi dalam poin-poinnya RPJMN itu memang ada poin-poinnya SDGs di situ. Di mana 17 SDGs itu dipencar, ada Kementerian Kelautan, ada lingkungan hidup, ada kehutanan dan segala macam, termasuk perindustrian gitu. Melanjutkan lagi tadi jawabannya Kak Novi. KPI-nya ada, terus share GETSI-nya ada. Apakah kira-kira itu akan diperbaiki oleh pemerintah atau tidak? Maksudnya kita udah capek ya kalau misalnya kita ngomong ini kan kementerianku beda. Kita jangan ngomong lagi ego sektoral ya. Kita harus lebih lebih membumi ya. Ya udah aku coba belajar dari kementerian lain. Apakah itu kira-kira pengalamannya selama ini gimana, Kak? Aduh. Puyeng juga ya, namanya juga Indonesia ya. Negara tercinta kita ini. Cuman kalau dipaksa, kalau menurutku berhubungan dengan beberapa event lah ya. Kalau dipaksa secara push, ada duitnya di Indonesia, bisa sebenarnya. Cuman ya itu karena ada checklist yang harus dipenuhi oleh setiap kementerian. Tapi kalau nggak ada, aduh susah banget ya untuk bisa semua terakses dengan baik. Itu tuh susah banget. Apalagi lagi-lagi kalau kaum minoritas memang ada beberapa oknum yang melihat bahwa ini tidak penting. Bener gak sih? Bukan lahan basah. Bukan lahan basah. Secara simpel aja, perempuan aja kadang suka, yang sudah perempuan aja kadang dianggap tidak penting dalam setiap, adalah beberapa lingkup-lingkup kerja ya, jangan perempuan lah gitu. Terus kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Pasti ada tetap mandang sebelah matanya gitu. Jadi ya agak susah sih ya, cuman kalau ada dorongan kayaknya masih bisa, misalnya dorongan dana yang mau dikucurkan ke Indonesia harus menilai ini, jadi ada checklist-checklistnya gitu. Kalau enggak mah susah ya sebenarnya. Tantangannya sih. Kalau Kak Fafa sendiri gimana, Kak? Apa sih yang perlu diimprove gitu loh dari kebijakan yang udah ada? Kementeriannya udah banyak ya. Kementeriannya banyak banget. Gini deh yang paling gampang. Kalau untuk isu tentang keberagaman seksualitas dan gender, kira-kira yang paling tepat tuh nempelnya di kementerian apa dan apa dan apa? Let's say. Waduh. Kan kalau kementerian nempel. Kementerian kita nempel ngomong kan masalah HAM. Kementerian HAM kita udah punya sendiri, syukurnya ya. Betul. Itu terbantu ya setidaknya ya. Iya. Tapi kan pada saat berkoordinasi kita ngomong gender, kita harus ngomong sama Kementerian Perempuan dan yang lain. Kira-kira tuh kebijakan mana sih yang bisa ditempelkan kemana seperti itu, Kak? Jujur bingung sih, Kak, apakah dia mau ditempelkan oleh kita, karena mereka sangat sangat bisa dibilang anti, terlalu takut gitu saat peluncuran ke tahun ini kita meluncurkan catatan kelam dari tahun 2023 sampai
2023 sampai 2024 itu kita memanggil Komnas HAM sebagai penanggap agar dia tahu gitu gimana sih keadaan teman-teman LGBTIQ saat ini gitu, kelompok ragam gender dan seksualitas itu seperti apa. Tapi ya lagi-lagi sangat performatif dan mereka tidak memastikan bahwa ada pemajuan dan pemenuhan HAM yang benar-benar sangat holistik gitu. Mereka sangat bilang bahwa ya semua manusia, semua warga negara itu berhak. Itu benar, tapi buktinya, implementasinya saat ini gimana teman-teman mengalami diskriminasi dan lain sebagainya itu sejak dari dalam pikiran implementer itu udah sangat mendiskriminasi gitu. Bahkan sebelum kita masuk ke dalam lembaga-lembaga, tempat-tempat itu udah di pikiran si implementer ini udah nggak suka aja sama teman-teman ragam gender dan seksualitas. Itu jadi kayak apakah mereka mau gitu untuk benar-benar bisa mendengarkan kita gitu. Dan apalagi ya contoh-contoh lain misalnya di kementerian-kementerian lain juga misalnya Kementerian PPA ada data soal terhadap perempuan, tapi mereka nggak pernah ngebahas soal apakah teman-teman transpuan ataupun teman-teman perempuan yang memang sebagai LBQ atau LGBTQ dan lain sebagainya gitu, yang memang kasus kekerasannya kalau dari teman-teman dari NGO misalnya LBH Apik atau dari Komnas Perempuan itu mereka sudah membuat data sendiri terhadap teman-teman transpuan maupun teman-teman ragam gender seksualitas lain gitu. Jadi hal itulah yang kita lihat bahwa apakah mereka mau. Kalau beneran mau, ya kita juga sangat senang gitu untuk bisa melaporkan atau memberikan data-data kita soal berapa banyak sih teman-teman ragam gender dan seksualitas yang memang bekerjanya di sektor informal dan lain sebagainya, yang sebenarnya tuh sangat butuh gitu, dan sangat butuh dan sangat perlu tahu bahwa ada sistem KUR seperti apa, sistem peminjaman untuk UMKM seperti apa, ataupun bisa mengakses PPKD soal sektor ekonomi, atau ada data-data sinkronasi dari beberapa kementerian gitu. Jadi akhirnya ya bisa teman-teman itu bisa ikut mengakses juga, tapi lagi-lagi soal nggak ada akses informasi, pengetahuan dan juga sumber daya gitu. Jadi agak kesulitan gitu teman-teman ragam gender seksualitas gitu sih Kak. Nah, ini menarik nih. Teman-teman yang ingin bertanya silakan mengirimkan pertanyaannya, akan saya tanyakan kepada dua narasumber kita di sini. Ini kebetulan udah ada masuk nih pertanyaan, lumayan. Relate banget, emang dua-duanya ini emang jago ya. Emang pinter, emang seneng banget nih. Jadi ini nih, tadi tuh sempat ngomong pendanaan, kan termasuk ada pendanaan digital kan ya. Tadi sudah sempat diinformasikan. Kalau perbankan kan fisik ya, kita kan bertatap muka. Kalau digital kan paling cuma pakai Face recognition ya. Nanti mungkin bisa direspon ya. Itu ada hambatan nggak sih untuk baik teman perempuan atau disabilitas untuk masalah pendanaan digital gitu, karena lagi marak dan sebenarnya menjamur dan cukup berbahaya kalau tidak dimoderasi dengan baik ya. Terus pasca COVID-19, apakah ekonomi gig ini memberikan peluang kepada kelompok minoritas atau malah justru memperkuat kerentanan untuk mereka bekerja kembali? Ya kan? Dan satu pertanyaan lagi, seberapa efektif sih program semacam BLK dari pemerintah ini bagi kelompok minoritas yang kehilangan kerja? Kalau emang pernah ada disalurkan kepada kelompok minoritas atau perempuan dan disabilitas. Kalau teman-teman pernah dengar seperti itu. Kalau misalnya selama COVID dulu kan cuman baru ada bansos ya. Bansos. Habis itu kan yang kemarin kalau nggak salah yang program yang harus diakses melalui salah satu platform digital yang bantuan yang 6 bulan itu. Saya dapat lagi. Dapat ya? Dulu saya dapat. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, program-program tadi, habis itu pendanaan digital tadi itu apakah membantu atau merevive kondisi ekonomi dari teman-teman kelompok
minoritas dan rentan tadi. Gimana Kak Fafa? Oke, kalau mungkin yang pertama tadi soal Digital. 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 Iya, Nah, pendanaan digital. itu untuk ngobrol aku sama teman-teman itu sangat membantu sih, karena kita tidak harus menggunakan legal name yang akhirnya ketahuan oleh orang banyak gitu legal name kita siapa. Terus yang kedua, karena itu verifikasinya lewat face recognition aja, jadi itu memudahkan juga gitu teman-teman saat banyak dari kita kan menerima e-wallet dan lain sebagainya gitu kan, itu hanya menggunakan platform non bank gitu ya. Non-bank. Kalau yang bank tetap pasti menggunakan KTP gitu. Yes. Tapi menggunakan KTP dan nama asli, nama legal kita gitu. Tapi kalau untuk e-wallet atau dompet digital itu bisa menggunakan nama Oh, iya ya. iya, kayak aku tuh Oh. menggunakan nama Fafa gitu, bukan nama legal name-ku. Oh. Dan itu yang di saat disebarkan itu menggunakan nama Fafa gitu saat mengirimkan maupun saat orang mengirimkan ke aku gitu. Nama rekeningnya apa? Jadi Fafa. Nama. Wah. Tapi itu hanya bisa untuk mengirimkan e-wallet tersebut gitu, dompet Oh. digital. Tapi kalau saat aku ingin mengirimkan itu ke Yang bank, lain. ke bank, Heeh. itu tetap harus pakai legal name. Oh. Itu tapi untuk di e-wallet, di dompet digital itu sangat membantu gitu teman-teman yang akhirnya saat mendapatkan pengganti transportasi atau mendapat ganti komunikasi dan lain sebagainya, biasanya teman-teman yang tidak ingin diketahui legal name-nya itu bisa menggunakan dompet digital gitu. Oh. Kayak gitu. Terus yang kedua tadi soal Pelatihan-pelatihan. oh iya, tadi aku mungkin mentionnya lah PPKD. Di Jakarta namanya PPKD, tapi kalau di daerah mungkin namanya BLK, Balai Latihan Kerja dan lain Yes, sebagainya. Itu namanya ya lagi-lagi Banyak lah. banyak lah namanya gitu. Tadi yang aku bilang sih, mungkin teman-teman juga akhirnya harus menyesuaikan diri lagi gitu. Either tidak visible secara ekspresi dan lain sebagainya, atau berdamai gitu dengan BLK yang tidak inklusif. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh aku latihan BLK di sini, tapi nantinya aku masih bisa kerja gitu. Tapi ada kasus-kasus di mana tadi aku bilang bahwa karena visibilitasnya dia sangat terlihat, mungkin teman-teman transgender gitu, itu juga akhirnya dia harus tidak mengeluarkan visibilitas dia, itu tidak berekspresi sesuai yang dia mau gitu. Ataupun misalnya teman-teman ODIF gitu, orang dengan HIV, itu juga akhirnya saat ketahuan status kesehatannya di outing, akhirnya dia tidak bisa untuk ikut dengan alasan stigma dan lain sebagainya gitu. Itu kasus-kasus itu masih ada, tapi lagi-lagi membantu ya pasti membantu gitu. Tapi lagi-lagi tadi kita udah bicara soal oknum, si implementor yang tidak punya perspektif, ya itulah yang menjadi masalah gitu. Apa either kita punya standar sendiri, ada standar bahwa kelompok-kelompok ini harus diutamakan, atau setidaknya di masing-masing kementerian, implementor itu punya pelatihan soal GETSI. Kayaknya punya, tapi apakah perspektifnya digunakan gitu, ataupun soal sensitivitas gender, bahwa setidaknya tahu bahwa ada kelompok ragam gender dan seksualitas yang seperti apa, dan mereka paham bahwa kalau ada yang kayak gini harus di treatment seperti apa. Sekedar tahu aja it's okay gitu. Kalian gak harus mendukung kita yang gimana-gimana, saat menghargai bahwa kita ada sebagai manusia aja, itu udah sangat membantu kita gitu, untuk kita bisa mengakses basic needs kita yang kita perlukan gitu sebagai sebuah hak dasar. Itu sih Kak. Tadi menambah tadi pertanyaan untuk berarti mereka mudah untuk mengakses pendanaan digital ya teman-teman. Iya, teman-teman. Dan itu termasuk mereka menggunakannya untuk seperti modal kerja atau modal berbisnis, seperti itu mudah juga buat mereka. Enggak sih Kak, kalau udah jadi membutuhkan modal dan lain sebagainya itu udah harus pakai KTP, legal, KTP. legal Oke. name, maksudnya legal apa? Identitas legal. Identitas legal gitu. Jadi itu yang akhirnya susah lagi, karena
ya either muka mereka kan sekarang udah either rambutnya panjang, sudah eh, ada perubahan gitu antara foto di KTP dan itunya di ID card-nya, terus juga nama. Itu juga jadi permasalahan gitu untuk teman-teman jika menggunakan bank konvensional alih-alih menggunakan bank digital yang tadi aku udah bilang bahwa itu hanya face recognition yang dimana ya mata mulut itu masih sama gitu secara ID card, sidik jari juga masih sama, dan nama yang bisa diubah gitu Oke, sih. tapi teman-teman pernah mengakses bank digital atau pendanaan digital untuk modal usaha? Pernah? Yang nggak harus ke bank, yang via apa tuh namanya aplikasi kayak gitu. Tapi lagi-lagi tuh tadi tuh sih untuk verifikasinya kan tetap harus menggunakan identitas asli ya kayak untuk nama dan lain sebagainya. Mungkin untuk teman-teman yang tidak keberatan itu lagi-lagi kita pakai asas yang kalau misalnya teman-teman mau ya bisa, kalau misalnya dia keberatan itu juga akhirnya nggak bisa kita paksakan gitu ya untuk bisa meng-outing nama legal name dan lain sebagainya itu. Tapi kalau teman-teman yang mau ya di bank konvensional juga sebenarnya bisa aja gitu alih-alih di bank digital gitu sih Kak. Oke. Kalau dari ini, kalau yang Kak Novi amati sendiri untuk kelompok perempuan dan disabilitas, so far gimana pendanaan digital itu sendiri? Pendanaan digital tuh maksudnya yang online gitu Online kan? mungkin Online. ya. Jadi ada dua nih kalau di kepala saya. Jadi online itu kadang baik, kadang nggak baik karena saking mudahnya terakses, kita nggak yang akses orang kita yang belum tentu teredukasi bagaimana cara menggunakan uang dengan baik. Itu membuat banyak banget sampai juga dengan staff Rebrix yang staff yang produksi lah ya, kita tahu bagaimana dia bisa gampang banget akses dengan online ini, akhirnya tergulung lah. Padahal dia tidak butuh uang itu, tapi karena saking banyaknya iklan-iklan yang ada begitu dia nonton YouTube dan itu tergampang akses, akhirnya dia tergiur lah untuk meminjam. Tapi pinjamannya tidak dilakukan dengan tujuan yang baik lah. Akhirnya tergulung, akhirnya dia mengaku lah bahwa sudah tidak bisa lagi saya membayarnya gitu. Akhirnya memang orang tuanya turun tangan. Nah ini menurut saya salah satu skenario di mana masyarakat Indonesia yang mengakses pinjaman online itu belum teredukasi atau belum siap untuk mendapatkan uang secara mudah, instan seperti itu. Kalau mungkin bagi kita yang sudah teredukasi bahwa abis gue pinjam uang ini bunganya berapa, saya hitung untuk perencanaan apa, sudah tahu. Mestinya itu juga dibarengin dengan seperti itu gitu. Nggak serta-merta boleh minjem uang limitnya 5 juta padahal dia penghasilan 2 juta bisa gitu loh. Kan sekarang tuh gawatnya seperti itu kan. Betul, Kak. Gawat banget gitu. Dan yang kedua, misalnya kayak bantuan sosial dari pemerintah lewatnya dompet digital, saya aja sulit mengaksesnya. Nggak tahu karena mungkin terdaftar saya BPJS apa gitu ya. Mendapat tuh saya klik, wah ini refer ke sini, ini ke sini. Akhirnya harus ambilnya di kantor pos. Kok kenapa saya harus ambil lagi ke kantor pos? Jadi kayak terlalu aneh gitu loh. Apa ya, perputaran apa ya, akses link-linknya tuh cukup menurut saya belum siap gitu loh. Semuanya belum siap kecuali nanti ada persiapan dulu, lalu dibuat peraturan yang ketat, lalu di-adjust, direvisi, lalu dibuat lagi yang baru sampai bahwa niat baik yang peruntukan apa ya, perencanaan usaha modal tuh jadinya tepat gitu loh. Tepat yang menerima, tepat semuanya tepat lah gitu. Peraturannya juga tepat gitu. Seperti itu sih. Menarik sekali ya sebenarnya. Tadi masalah berarti masih ada kita literasi keuangannya juga masih sangat lemah ya di situ. Betul. Nah, untuk pelatihannya sendiri bagaimana kalau itu? Apakah sudah ada yang menyentuh, pernah diakses, pernah mendapat atau teman-teman itu secara spesifik yang BLK untuk daerah, kalau yang tadi PTKD untuk Jakarta itu pernah dengar atau pernah terinformasi atau tidak? Kalau di bagian lingkungan aku memang BLK itu lebih ke mesin-mesin ya, ada ya? Iya, ada. Keterampilan mesin segala macam. Udah cukup terakses sih karena memang BLK itu menguntungkan sekali buat para misalnya pemulung, pengepul atau keluarganya gitu. Karena kan selain dia diajari juga dia diberikan akses untuk penggantian transport dan teman-temannya lah. Jadi sekaligus dia dapat ilmu, dia dapat juga uang untuk apa ya, modal ya, saya juga nggak tahu sih. Penggantian transport ya
tapi buat gede. keseharian. Tapi gede. Jadi kayak saya Apa itu namanya bisa. kalau bahasa Indonesia itu orang hari, Oh, orang hari. iya ganti hari. Tapi gede banget, saya pikir gila. Asik banget, saya dikasih ilmu, saya dikasih duit juga, dikasih konsumsi juga. At the end of the BLK mereka happy banget. Dan bisa link match juga sama perusahaan gitu. Yes, kita tuh banyak banget yang kaum grassroots yang bagi bidang persampahan tuh mengakses itu sebenarnya. Tapi emang nggak semuanya karena kan terbatas juga ya. Gitu, seperti itu sih. Menarik sekali ya sebenarnya. Coba ada kombinasi inovasi dan Betul, apa Kak. tuh ekonomi yang lebih inklusi ya di situ Ya, ya. betul. Nah, ini aku mau nanya lagi nih. Tadi kan kita udah ngobrolin masalah apa namanya? So far tadi kan oke. Gimana nih aku kombinasikan ini kan menjadi urgent ya untuk peningkatan, berarti kan tadi akses. Tidak ada apa ya? Akses yang tidak terbuka dengan lebar. Ah, Karena setuju. informasinya sebenarnya sudah di-print, sudah dibukukan, tapi karena nggak tahu nih mau masuk dari website mana atau mau nanya ke siapa, gitu kan, terkait misalnya untuk reimburse permesinan tadi, itu contohnya. Terus kalau nggak salah kalau untuk masa sampah saya ingat mesin insenerasi ya, Iya, insenerator. lagi banyak banget ya Yes, lagi yang yes. happening ya. Nah, itu gimana sih bagaimana nih caranya agar akses dan kesempatan ini untuk pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan? Kalau menurut Kanovita sendiri gimana? Wah, Untuk agar si aksesnya bisa meningkat. Karena kan tadi kalau menurut KPI-nya adalah dengan memberikan BLK. Tapi apakah akses itu juga cuman itu aja? Pasti ada yang lain ada dong. banyak. Paling banyak. utama kan pernah informasi yang terbuka selebar-lebarnya. Iya, betul. Pada saat udah terbuka, tahu daftarnya di form offline apa online, Yes. atau di form WhatsApp ngirim ke Yes. siapa, ya kan? Habis itu ada masa tenggatnya, Yes. habis itu nanti pengumumannya kapan, shortlistnya siapa, kapan, di mana, gitu kan? Nah, kira-kira apa sih agar hal tersebut bisa menjadi lebih baik? Wah, saya rasa ya itu susah banget cari informasi ya. Susah banget sih menurut aku ya. Sekarang kita coba kunjungi aja website kementerian. Kayaknya semua belum terupdate, saking chaosnya itu website, sampai kita bingung mau ngeklik yang mana. Saking kayak kecil-kecilnya, lalu terlalu banyak yang terupdate, nggak friendly banget untuk kita bisa mengakses informasi. Dari website aja terpampang bahwa itu adalah mukanya dari cara kerja kementerian kita terlalu banyak, sampai juga bingung juga kayaknya dia kerjanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya ada juga sekarang sudah mulai para kementerian membuat sosmed yang agar ini dimengerti lah, apa kebijakan ini dimengerti oleh bagian masyarakat yang tentunya mengakses cuman TikTok, Instagram gitu. Sudah mulai ke arah sana, tapi memang masih terbatas. Harapannya sih sebenarnya banyak kementerian yang cukup untuk turun tangan, bukan cuman kaku di atas, pokoknya saya cuman punya begini, tapi juga luwes terhadap ngelihat masyarakatnya sekarang lagi berkembang ke arah mana, bagaimana cara supaya niatnya tuh emang baik untuk dia masyarakat tuh tahu gitu. Caranya banyak, dananya juga ada. Niatnya aja yang kurang menurut saya sih gitu. Kalau Kak Fafa? Mungkin aku juga sama ya, soal gimana ada pemahaman soal inklusivitas itu tadi sih. Karena ngerasa yang sebenarnya kalau kita pakai kacamata heteronormatif gitu, kayak semua akses tuh ada gitu, semua bisa diakses, tapi lagi-lagi pas kita masuk ke dalam ruang itu kita udah langsung dapat diskriminasi dan lain sebagainya. Tadi juga ngobrolin soal, Kanovi ngobrolin soal pinjol, itu juga jadi momok ke teman-teman kelompok ragam gender dan seksualitas gitu. Gimana teman-teman nggak punya literasi soal keuangan, hidupnya sudah terhimpit secara ekonomi, nggak mendapatkan basic needs gitu. Jadi kayak konten-konten di medsos kan mereka sangat banyak gitu, gencar banget dengan berbagai macam platform. Pinjol itu bunganya rendah, tenornya panjang dan lain sebagainya. Padahal itu enggak. Padahal semua itu sama aja gitu secara dana, dan bahkan lebih jahat gitu secara pembayaran. Dan akhirnya banyak teman-teman kelompok ragam gender dan seksual itu terperangkap gitu di situ, dan akhirnya melakukan hal-hal kriminal dan lain sebagainya. Padahal
harusnya ada lah literasi soal keuangan, literasi soal gimana eh, mengakses pinjaman online ini gitu, yang memang itu bisa ke semuanya gitu. Lagi-lagi soal inklusivitas yang memang harus diutamakan gitu terhadap si implementer ini gitu, alih-alih cuman menyediakan ada informasinya juga dibilang udah dikasih tahu ada di website ini, tapi nggak pernah tidak mudah untuk diakses. Itu kan lagi-lagi harus dilihat gitu aksesibilitasnya kepada kelompok disabilitas misalnya, terus juga soal gimana informasi ini juga tersosialisasi dengan baik gitu. Udah ada di website, apakah semua orang bisa ngeliat website yang ngejelimet itu? Apakah perlu adanya sosialisasi di billboard atau dikasih tahu lewat media sosial dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi soal implementer itu yang memang benar-benar bisa paham, menyeluruh juga, dan bisa inklusif itu tadi sih. Akhirnya semua KPI, hal-hal yang harusnya terpenuhi itu bisa terdampak ke semua orang gitu. Apa namanya? Jadi berarti tadi memang salah satu yang penting adalah si gender responsif ya, yang nggak hanya secara gender coba sebagai yang binary aja, tapi keberagaman gender yang lebih responsif di dalam itu. Ini nih terakhir nih, so far kalau swasta apa yang bisa dilakukan oleh swasta untuk mencapai ekonomi inklusi? Kak Fafa, kira-kira apa Kak sarannya? Swasta mungkin kurang lebih, kalau aku ngeliat ya teman-temanku sekarang atau berkeliaran di media sosial, itu lebih banyak teman-teman kelompok ragam gendernya itu yang kerja emang di swasta, dan sangat sedikit yang bisa kerja di ke kementerian atau lembaga negara gitu misalnya, karena soal kerentanan mereka, visibilitas dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya kerja swasta karena lebih fleksibel, mengerti soal Getsi, lebih open minded dan lain sebagainya. Itu apa ya, buka lah ruang sebesar-besarnya gitu terhadap teman-teman kelompok ragam gender gitu dan seksualitas, karena lagi-lagi kita sudah sudah mendapatkan hambatan gitu kalau untuk bisa masuk ke sektor-sektor formal yang memang di kementerian gitu. Tapi kalau di sektor-sektor swasta itu lebih inklusif, dan memang proses pembelajarannya itu juga berjalan gitu. Teman-temanku di agensi, kerja di Big Four, FMCG dan lain sebagainya itu juga cukup banyak, dan ya mereka sangat melihat ini sebagai sebuah diversity gitu, yang memang mereka juga bahkan punya Getsi division sendiri gitu, divisi Getsi sendiri gitu. Itu sih dan apa ya, mungkin kalau mereka punya power yang lebih terhadap pemerintah, dan itu juga bisa mempengaruhi pemerintah juga gitu. Mungkin pemerintah di daerah yang memang mendapatkan CSR dari mereka dan lain sebagainya, itu juga bisa membuat mereka lebih paham gitu bahwa inklusi sosial itu nggak cuman soal hal-hal yang ada di sekitar kita juga, tapi soal kelompok ragam gender dan seksualitas. Itu sih Kak. Ini gimana swasta? Sama sih, maksudku juga swasta tuh lebih memandang manusia sebagai manusia kalau menurutku ya, tanpa ada embel-embel apapun lah gitu. Bagaimana bisa mereka melihat bahwa sesuai dengan memang manusianya aja, cara kerjanya apa, tanpa memandang pelabelan apapun seperti itu. Nah, menurut saya ini salah satu influence swasta itu bisa membuat semuanya bergerak sebenarnya. Salah satunya kalau perusahaan-perusahaannya besar ya. Perusahaan kecil pun membuat kita juga bisa melihat bahwa citra baik perusahaan ini misalnya menginklusikan semuanya gitu ya, disabilitas, minoritas segala macam. Dan itu juga bisa membuat snowballing ke perusahaan lain. Ayo ikutan seperti ini, maksudnya menginfluence yang lain, akhirnya menginfluence lagi. Jadi semua haknya itu sama semuanya, melihat bahwa pekerja itu mempunyai hak yang sama, tidak boleh di satu dan lain pihak lah dikategorikan tertentu. Jadi influence swasta ini sangat penting, sehingga nantinya
nggak cuma lingkungan tertentu yang bisa mendapatkan influence yang baik ini, tapi juga makin gede lagi, makin mudah-mudahan negara juga akhirnya makin mendengar suara-suara yang sudah terjadi, yang sudah baik, yang ada di masyarakat gitu. Jadi swasta kecil satu, saya lihat di swastanya banyak ya, maksudnya banyak pihak gitu. Swasta kecil 1, 2, 3 sampai mungkin banyak sampai terdengar suaranya ke yang besar sampai mereka bisa membuat bahwa oh ini penting buat negara ini supaya negara bisa menjamin semua hak setiap negara, warga negara gitu sih. Terima kasih sekali Kak Novi, Kak Fafa sudah hadir di acara kita siang hari ini. Semua inputnya, insight-nya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di Amin. acara atau venue platform yang lain. Kita bisa saling Amin. diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya kembalikan kepada Kai. Dadah. Oke, terima kasih banyak Kak Arfi, Kak Fafa, dan Kak Novi untuk diskusinya pada sesi ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini, dan juga jika Anda merasa diskusi hari ini menarik, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial Instagram dengan nama Free and Equal, right? Dan juga pada kanal YouTube kami dengan nama Berdikari dan Setara. Akhir sesi hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk tetap mendengarkan podcast kami dan sampai bertemu di acara Free and Equal Rights selanjutnya. Terima kasih, dadah.